Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Wulan SZW dalam program Tausiah Ramadan Temani Berbukamu. Alhamdulillah kita sudah sampai pada puasa Ramadan hari ke-18. Insya Allah tema tausiah kita hari ini adalah tentang meraih gelar takwa di bulan Ramadan. Apa itu takwa dan bagaimana cara meraihnya? Insya Allah pada hari ini dai muda kita Ustadz Mufid Muhammad Khulafaur Rasyidin akan berbagi dalam tausiahnya melalui video yang sudah beliau kirimkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih mampu merasakan sebuah kenikmatan, kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sampai hari ini. Salawat dan salam tidak pernah luput dan lupa kita lantunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah turunnya kewajiban berpuasa, Allah menyebutkan sebuah kewajiban ini Allah turunkan, Allah tunjukkan kepada orang-orang yang beriman yang memiliki secercah iman di dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentu hal ini menjadi sebuah hal yang wajib, di mana puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang Allah wajibkan. Sebagai manusia, sudah sepatutnya kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut kemudian terdapat ayat di dalam surat Al-Baqarah menunjukkan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah ditetapkan, diwajibkan kepadamu puasa Ramadan sebagaimana sudah ditetapkan kepada umat sebelum kamu, dengan tujuan agar kamu semuanya bertakwa. Pada akhir ayat di surat Al-Baqarah 183 tersebut, tujuan puasa hakikatnya adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu jalan menuju takwa, meraih gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Salah satu syarat utama agar kita meraih gelar takwa dengan bulan suci Ramadan adalah berpuasa di bulan suci Ramadan dengan kepenuhan hati yang ikhlas, totalitas dalam menjalankan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, bukan hanya sebagai kewajiban, namun sebagai sebuah kebutuhan.
Mengapa dikatakan sebuah kebutuhan? Karena manusia butuh kepada Sang Pencipta. Allah tidak butuh kepada hambanya. Allah tidak butuh kepada manusia. Akan tetapi manusia sebagai hamba yang akan selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-harinya. Maka jikalau kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah menggunakan fi'il madhi yang menandakan kalau dia berniat untuk beribadah, berpuasa hanya karena Allah, mengharap ridho Allah, mengharap karunia Allah, maka Allah menganggap dosanya sudah diampuni. Ghufira, maka Allah sudah ampuni dosanya. Dosa yang seperti apa? Dosa yang telah lalu, dengan syarat jikalau kita berpuasa dengan sepenuh hati secara totalitas menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dengan adanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan menjadikan kita satu langkah lebih dekat dengan gelar ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Secara bahasa, takwa adalah rasa takut kepada Allah. Secara istilah, takwa adalah menjalankan segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Bertakwa artinya kita menahan diri kita, melarang diri kita, dan memelihara diri kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melarang diri kita untuk berbuat apa yang menjadi larangan Allah. Menahan diri kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dan memelihara diri kita dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kita melanggar agama dan syariatnya. Ibnu Jarir mengatakan, bertakwalah kepada Allah dengan mematuhi apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berbuatlah kebaikan-kebaikan yang menjadi perintah Allah. Jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan amal perbuatan yang membuatnya senantiasa ridho kepadamu. Takwa juga dapat diartikan sebagai mengerjakan kebaikan sebagaimana yang Allah perintahkan, menjauhi keburukan dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan takwa maka kita merealisasikan hubungan cinta dan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sampai kepada tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan ketenangan hati di dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah setidaknya arti takwa secara umum, di mana Allah menginginkan hambanya meraih ketakwaan agar mampu senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan ketenangan yang amat-amat dahsyat ketika ia sudah dekat dengan Allah dengan ketakwaan tersebut, sehingga ia mendapat ridha Allah dan akan mendapat janji Allah yang sangat-sangat luar biasa, sangat diinginkan oleh semua orang, yaitu syurga, di mana ajakan takwa menyentuh jiwa manusia dengan mengajaknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kewajiban berpuasa, Allah sekaligus menunjukkan bahwa rahmat dan rahim Allah sangatlah luas. Di mana ketika Allah menurunkan kewajiban berpuasa, Allah tidak hanya menurunkan sebuah kewajiban, namun Allah menurunkan sebuah peraturan yang mampu meringankan umat mukmin, umat muslim yang ingin menjalankan ibadah Ramadan. Pada ayat selanjutnya, Allah menyebutkan, barang siapa dari kamu yang ingin menjalankan puasa tapi tidak mampu menjalankannya dengan alasan dalam perjalanan sakit
atau betul-betul tidak sanggup menjalankan Ramadan, maka kamu boleh menggugurkan puasamu dan menggantinya di hari-hari yang lain. Dengan puasa Ramadan, Allah juga menunjukkan rahmat dan rahimnya, di mana Allah mengobrol pahala kepada umat-umat mukmin agar senantiasa meraih semua pahala yang akan diberikan oleh Allah. Karena kata Allah dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, puasa adalah untukku, maka dari itu aku yang akan langsung memberikan balasan kepadanya. Maka dengan berpuasa, kita beribadah langsung kepada Allah secara personal, secara private, rahasia. Karena ibadah puasa tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa dibuktikan dengan sebuah pekerjaan atau apapun, seperti halnya ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kata Allah, jikalau kamu berpuasa, maka aku yang akan langsung membalas pahala puasa yang kamu jalani. Allah akan memberikan ampunan, di mana dengan ampunan tersebut manusia akan kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Dikatakan bahwa barang siapa yang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, ketakwaan, dan beribadah karena Allah Ta'ala, maka Allah akan hapus dosanya dan Allah akan kembalikan dia sebagaimana ia pertama kali dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Sehingga setelah adanya bulan suci Ramadan, kita benar-benar menjadi insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun, sesuai dengan tujuan diturunkannya puasa, yaitu untuk bertakwa kepada Allah. Demikian kita mengetahui esensi dari sebuah ibadah yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ibadah puasa adalah ibadah personal, ibadah rahasia yang hanya diketahui oleh hamba dan Tuhannya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berlomba-lomba untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan agar kita mampu meraih gelar takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Salah satu kaidah usul fikih disebutkan, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa kita gapai semuanya, maka juga jangan sampai kita tinggalkan semuanya. Jikalau 15 hari kemarin kita terlalaikan dengan alasan sibuk pekerjaan atau dengan alasan yang lainnya, maka di sisa-sisa akhir bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita untuk mencapai gelar ketakwaan agar kita tidak meninggalkan semua yang menjadi keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bertambah kembali ilmu kita hari ini. Ternyata Allah sangat memudahkan jalan kita untuk meraih gelar takwa. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk memperolehnya dan niatkan sebagai kebutuhan agar kita istiqomah hingga akhir hayat nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian tausiah hari ini, semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.